Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke mata kuliah apresiasi komputer dengan materi fungsi logika. Berikut saya akan jelaskan terlebih dahulu beberapa fungsi dari fungsi logika, dan selanjutnya nanti akan kita praktekkan di Microsoft Excel-nya. Berikut fungsi logika. Fungsi logika memberikan kemampuan untuk melakukan penilaian apakah suatu pernyataan bernilai benar atau true atau salah false. Contoh: X, Y, dan Z. 10 lebih kecil dari 20. Apakah dia benar atau salah? 30 lebih besar dari 45. Apakah dia benar atau salah? Nanti kita akan lihat di Microsoft Excel-nya. Ini untuk fungsi logika. Sebelum kita masuk ke fungsi yang lain, terlebih dahulu kalian harus tahu lambang logika. Berikut lambang logika. Ini adalah sama dengan, ini adalah lebih kecil dari, ini adalah lebih besar dari, dan berikut adalah lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan. Jadi ini 6 dari lambang logika, harus diingat. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi N. Fungsi N untuk membandingkan dua atau lebih pernyataan. Nilai true akan diberikan jika kondisi semua pernyataan bernilai true. Contoh: N logical sama logical. Ya. Nilai diberikan jika kondisi bernilai true. Jadi di sini kalau dia true maka dia akan true. Tapi kalau dia semua dalam pernyataannya ada yang salah, maka dia akan false. Jadi kalau dia true, di dalamnya true sama true. Tapi kalau false, dia true dan false. Ini contohnya. 10 lebih besar daripada 20. 20 lebih kecil daripada 5. Nanti di Excel akan kita ketahui apakah dia true atau false. Kita menggunakan rumus di atas. Oke, kita masuk ke selanjutnya, ke fungsi OR. Fungsi OR akan memberikan atau membandingkan dua atau lebih pernyataan. Nilai true akan diberikan jika salah satu pernyataan bernilai benar. Tapi jika kedua pernyataan bernilai salah, dia akan menyalahkan atau false. Berikut, jika dia nilai dari dalamnya terdapat
salah satu true, maka dia akan true. Tapi jika true-nya tidak ada di salah satu, maka dia akan false. Sekarang kita masuk ke fungsi selanjutnya. Nah, ini contohnya ya, yang tadi. Nanti kita akan mencari apakah di sini true atau false. Kita masuk ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi not. Fungsi not untuk memberikan nilai true jika pernyataan yang ditulis bernilai false atau sebaliknya. Jadi jika nilainya false akan diberi true, tapi jika nilainya true akan diberi false. Ya, ini. Jadi di not ini nanti, jika dia benar maka diberi false, jika dia salah maka diberi true. Nanti akan kita contohkan. Selanjutnya kita masuk ke fungsi if. Fungsi if digunakan untuk memilih di antara dua nilai berdasarkan dua kondisi, yaitu kondisi benar atau kondisi salah. Ini rumusnya: if logical, case, follow, if, dan true, follow, if, dan false. Contoh. Ya, di sini kita akan mencari hasil dari nilai Rehan, Anto, dan Rika, apakah mereka lulus atau tidak. Jadi dua pernyataan tadi, yaitu lulus dan tidak, kita masukkan. Ya, ini naik kelas atau dia tinggal kelas. Jadi sama dengan if, terus nilai dari Rehan, terus standar nilai yang akan kita berikan. Selanjutnya, apakah dia naik kelas atau tinggal kelas. Jika nilai dari Rehan lebih besar dari 50, maka dia akan naik kelas. Tapi jika lebih kecil atau sama 50, dia akan tinggal kelas. Itu akan kita contohkan. Ya, sekarang kita akan masuk ke contoh dari Excel. Ya, di sini kita masuk yang pertama fungsi logika, yang mana tadi rumusnya sama dengan nilai X, yaitu 10, lebih kecil dari 20. Kita enter. Ya, jawabannya yaitu true, berarti benar. Kita tarik ke bawah. Ya, 30 lebih kecil dari 45, berarti dia benar. Sekarang kita buat sama dengan 10 lebih besar dari 20. Ya, salah ya. Tadi 10 lebih besar dari 20, pernyataannya salah. Sekarang kita masuk ke fungsi n. Fungsi n menggunakan rumus
sama dengan terus kita klik 2 kali. Selanjutnya kita masukkan nilai X yaitu 10 lebih besar daripada nilai Y. Terus kita titik 2 nilai Y lebih kecil dari nilai Z. Kita tutup kurung, enter. Apakah ya true? False. Di sini dia jawabannya false. X lebih besar daripada Y. Y lebih kecil daripada Z. Berarti karena 10 lebih kecil daripada 20 dan 20 lebih besar daripada 5, jadi pernyataannya berbeda ya. Berarti dia false. Untuk yang lainnya, ini 45 lebih besar dari 30, 30 lebih kecil dari 100, berarti dia true ini. Kita coba tarik ya. Tarik. Ya, benar kan? Yang ini true. Ini 40 40, 40 50, berarti dia false. 50 10, 10 5, berarti dia false. Karena 10 lebih besar daripada 5. Sekarang kita masuk ke fungsi OR. Ikut rumusnya. Sama dengan OR. Kita klik 2 kali. Kita masukkan nilai X lebih besar daripada Y. Nilai Y lebih kecil daripada Z. Tutup kurung. Ya, apakah dia true atau false? False. False karena di salah satunya tadi ada yang tidak true. 10 lebih besar dari 20, berarti salah. 20 lebih kecil dari 5 juga salah. Berarti tidak ada salah satunya true, maka dia jawabannya false. Tapi jika salah satu dari pernyataan ini ada saja yang true atau yang benar, maka jawabannya pasti true. Sekarang kita lihat. 45 lebih besar dari 30, 30 lebih kecil dari 100. Ini kedua-duanya true, berarti dia akan true. Kita lihat. Ya, benar. Selanjutnya 40 lebih besar dari 40. Nah, ini salah, satu ya, false. 40 lebih kecil dari 50, berarti dia true. Di sini juga berarti dia true. Ya, benar. Sekarang 50 lebih besar dari 10, benar. 10 lebih kecil dari 5, salah. Berarti ada yang satu yang benar dan satu yang salah. Berarti dia true. Ya, benar. Sekarang kita masuk ke fungsi not. Fungsi not menggunakan rumus not sama dengan not terus kita masukkan nilai dari X
selanjutnya lebih besar dari nilai Y. Kalau not, dia kebalikannya. Jika dia lebih besar, berarti dia false. Tapi kalau dia lebih kecil, berarti dia true. Ya, true. Jadi jika ini salah, dia akan menjawab benar. Tapi jika di sini benar, maka dia akan menjawab salah. Ingat ya, untuk fungsi not, dia akan membenarkan apa yang salah dan dia akan menyalahkan apa yang benar. Ya, itu kata kuncinya. Kita coba yang di bawahnya. 45 lebih besar dari 30. Ini benar ya. Terus di sininya pasti false. Coba, ya. Terus yang selanjutnya 40 lebih besar dari 40. Ini salah. Itu dia true. Terus 50 lebih besar daripada 10. Berarti dia false. Ya, benar. Kita masuk ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi if. Fungsi if digunakan untuk mengetahui apakah dia berada di salah satu pernyataan yang akan kita buat. Kalau untuk yang di tabel berikut ini untuk mencari apakah dia naik kelas atau tidak. Untuk rumusnya itu menggunakan sama dengan if, klik 2 kali, terus nilai dari Rehan kita masukkan, terus lebih besar dari nilai yang standar. Kita mau ngasih nilai standar kita berapa? Ya, sekarang kita kasih nilai standar kelulusan yaitu 50. Titik 2, titik sama dengan titik atas 2, terus naik kelas. Lanjut, titik atas 2, lanjut tinggal kelas, titik atas 2 lagi, terus kita tutup kurung. Ya, berikut rumusnya ya, harap dihafal atau dipahami rumus dari if. Kita tekan enter. Ya, naik kelas karena nilai Rehan di atas atau lebih besar dari 50, maka dia naik kelas. Untuk Anto dan Rika, ini dia sama dengan 50 dan di bawah 50. Jika nilai kalian sama dengan 50, sedangkan rumus yang dimasukkan itu lebih besar dari 50, maka kalian tinggal kelas. Lihat, tinggal. Untuk Rika juga ini tinggal, dan untuk Nunu ini juga naik kelas ya. Tapi jika nilai kalian di atas 50, saya contohkan 51, maka kalian tetap naik kelas. Ini 51. Ya, kalian jadi naik kelas. Mungkin sekian kuliah kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.